Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dinanti-nantikan umat Islam sedunia. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh barakah, bulan yang istimewa. Berbahagialah di bulan suci Ramadan ini. Apabila orang tersebut berbahagia, maka dijauhkanlah api neraka dari orang tersebut. Bukan bahagia karena kita akan buka dengan banyak makanan, bukan bahagia karena di bulan puasa ini enak tidur, bukan bahagia karena kita akan beli baju lebaran, tapi bahagialah dikarenakan keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Diibaratkan apabila kita punya pacar jauh, besok akan ketemuan. Hari ini kita sangat-sangat bahagia. Kita bisa mandi 5 kali, bisa mandi 7 kali, beli parfum, bisa 7 rupa, bisa ngaca sampai kaca itu pecah. Itulah yang disebut bahagia. Begitupun di bulan suci Ramadan ini harus lebih bahagia dari itu. Bahagia karena keistimewaan bulan suci Ramadan. Bahagia karena bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan maghfirah, bulan yang istimewa, di mana bulan suci Ramadan ini setiap kejelekan kita tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya dengar dari salah satu ulama, orang tersebut selain di bulan suci Ramadan sering mabuk-mabukan, sering main cewek, sering judi, tapi karena dia tahu keistimewaan bulan suci Ramadan, datang bulan suci Ramadan, dia sangat bahagia. Dia beli baju baru untuk sholat taraweh, qiyamul lail, dia puasa, rajin sholat. Ditanya oleh orang tersebut, kenapa kamu ibadahnya hanya bulan suci Ramadan? Karena dia yakin bulan suci Ramadan ini semua dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut di bulan suci Ramadan itu meninggal, dikuburlah. Ada salah satu wali Allah mengimpikan orang tersebut. Ditanya oleh wali Allah tersebut, apakah kamu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur sana? Orang tersebut menjawab, alhamdulillah saya lancar, alhamdulillah semua pertanyaan saya bisa jawab. Kenapa? Karena saya tiap datang bulan suci Ramadan, dari lubuk paling hati yang paling dalam saya bahagia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya pernah di pondok pesantren, tapi tidak pernah ikut mengaji. Saya hanya senang ngobrol dan tidur di pesantren. Tiap malam yang ada pengajian saya di kamar, tapi dalam khayalan, dalam renungan saya selalu mendengar orang pengajian itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bertanya kepada Ustaz, Ustaz, kenapa sering berzikir la ilaha illallah? Dia menjelaskan dalam prinsip Islam, man amana billah, la ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Di zaman modern ini masih ada saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di zaman modern ini ada seorang misalnya lajang yang tidak pernah dapat jodoh, dia pergi ke dukun,
menyembahnya kepada Allah, tapi mintanya ke dukun, minta dicepatkan jodoh, minta dibukakan auranya. Si dukun itu suruh beli kembang 7 rupa untuk dimandikan tengah malam di tengah bulan purnama, merendam selama 2 jam. Apa yang terjadi? Bukannya terbuka auranya, malah dia sakit karena rematik. Nauzubillahi min dzalik. Dalam Islam kita harus berkata la ilaha, tidak ada dukun, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada batu-batuan, la ilaha, tidak ada sembah-sembahan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua meminta hanyalah kepada Allah kebutuhan. Kita harus kepada Allah semata. Ada teman saya sudah tunangan, sebulan lagi menikah, gara-gara dia melihat TV baca ramalan zodiak, katanya yang bulan ini Pisces, bulan ini ikan, tidak cocok, putus. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ada lagi teman orang meramal tangannya, katanya berdasarkan ramalan tangan itu orang tersebut cocok kerja di air, pasti kalau kerja di air dia akan maju. Padahal kalau naik kapal aja dia mabok laut, boro-boro kerja di air. Sangat disayangkan, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jika kita sudah tekad, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bertaubatlah, bertaubatlah, taubatan nasuha. Di bulan suci Ramadan ini, inilah waktu yang tepat untuk kita bertaubat, taubatan nasuha, dengan membaca istighfar. Semua urusan yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi lapang, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada 3 rukun dalam taubatan nasuha. Yang pertama, menyesal dalam hati. Tengah malam, sholatlah, sholat taubat. Sebelum sholat taubat, mandi taubat, sholat taubat, menangislah, menangislah apa yang dosa yang kita perbuat. Yang kedua, dengan lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, tekad dalam hati, janji kepada Allah tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama. Ada teman kita merayu untuk mengajak mabuk, menginjakan cewek gratis, haruslah kita berani berkata no, 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 saya sedang berusaha taubatan nasuha. Ketika kita sedang berusaha taubatan nasuha, pasti banyak ujian, banyak sekali. Yang sebelum taubat tidak ada masalah, setelah taubat malah banyak masalah. Kita datang ke pengajian, jauh-jauh naik motor, pada saat pulang pengajian motor tersebut hilang. Jangan takut, teruslah taubatan nasuha, karena ujian-ujian itu akan menghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Surat At-Tahrim ayat 8, yang artinya, hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosamu. Yuk, di bulan suci Ramadan ini saya mengajak kepada diri saya, mengajak kepada teman-teman untuk bertaubatan nasuha sebelum ajal menjemput. Karena kalau sudah dalam sakaratul maut kita bertaubat, percuma taubatan kita tidak diterima. Mungkin dari saya cukup segitu. Apabila ada salah kata,
salah dan ucapan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.